Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat malam. Kembali dalam Deep Talk with Pasir, kita nyembah Tuhan. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes.
Ya, shalom semuanya, selamat malam. Kembali bersama saya dalam program Deep Talk with Pase, dan sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu gimana keadaan saudara? Semuanya aman? Saya doa semuanya aman ya. Semuanya terpelihara, semuanya berjalan dengan hikmatnya Tuhan, dan bersyukur dalam segala hal ya. Sama-sama kita satukan hati, kita doa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami kembali boleh dalam program Deep Talk with Pase. Dan kami mau lanjutkan pembahasan kami soal Wahyu pasal 20 tentang hukuman terakhir, baik yang dialami oleh Satan maupun hukuman terakhir yang terjadi atas bumi ini. Dan bicara kepada kami Tuhan, karena kami siap diberkati oleh-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya saudara ya. Jadi kita akan ke Wahyu pasal 20. Bapak Ibu bisa siapkan Alkitab saudara ya. Saya siapkan Alkitab saya terlebih dahulu. Nanti ada bantuan, saya siapkan juga di depan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Ya, udah ada bantuan di depan saudara ya. Saya rasa cukup jelas. Kalau saudara nggak jelas, misalnya terlalu kecil di handphone saudara, saudara bisa siapkan Alkitab dalam bentuk bukunya ya. Jadi kita membaca. Ya, saya selalu menyarankan kalau baca Alkitab ya kita membaca, kita mendengar ya suara kita atau suara orang lain yang membaca, sekaligus kita melihat dengan mengeksplor sebanyak mungkin panca indera kita ya. Indera yang kita punya, dalam hal ini mata kita pakai, telinga kita pakai, mulut, lidah kita pakai juga. Itu saya, ya kita pikiran sederhana aja. Mestinya yang kita serap akan jauh lebih banyak gitu ya. Daripada kalau kita cuma dengar saja, kita cuma lihat atau baca tapi tidak bersuara dan lain sebagainya ya. Ini make sense sama saya, mestinya make sense juga ke saudara gitu ya. Iblis dihukum. Inggris dihukum jauh sama iblis saudara ya. Iblis dihukum. Pasal 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, ya, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Jadi masa 1000 tahun itu akhirnya berakhir saudara ya. Masa 1000 tahun berakhir dan iblis akan dilepaskan kembali dari penjaranya. Ya. Ketika ia dilepaskan kembali, tentu berikut dengan semua bala tentaranya, ya. Karena dalam masa kerajaan 1000 tahun itu, kerajaan damai itu nggak ada roh jahat, saudara ya, nggak ada godaan. Jadi kalau kita merefer dengan apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama, di situ dikatakan dalam kerajaan 1000 tahun yang dihubungkan dengan kerajaan 1000 tahun nubuatan PL ya. Itu tidak ada sakit, tidak ada duka ya, tidak ada kesusahan lah ya. Bahkan orang yang mati di bawah 100 yang mati di usia 100 tahun masih dianggap muda. Masih dianggap terlalu cepat gitu ya matinya. Pada 100 tahun kalau hari sekarang orang mati 100 tahun ya Allah udah biasa, udah tua gitu ya. Tapi kalau mati umur 30, 40 gitu ya, masih muda banget sayangnya gitu kan ya. Tapi nanti 100 tahun orang masih dikatakan sangat muda di zaman itu, di kerajaan 1000 tahun. Artinya mungkin kalau kita tafsirkan literal, karena nggak ada dosa, nggak ada roh jahat, nggak ada gangguan dari eksternal. Jadi sulit untuk manusia misalnya berbuat dosa gitu ya, karena kalau berbuat dosa hari-hari ini kan tentu selain memang kalau kita ingat ya, misalnya kalau kita sudah bertobat terus kita mundur ke belakang, terus kita lihat masa lalu kita yang penuh dosa, biasanya kita akan tahu tuh ya, oh dosa ini terjadi karena kemarin gue buat dosa yang sama, gue nggak minta ampun, jadi akhirnya kebiasaan. Tapi kalau kita ingat dosa pertamanya gitu ya, itu pasti saya percaya setiap kita ketika melakukan sesuatu yang berat gitu ya, pelanggaran yang berat atau dosa yang berat itu, pasti kita akan jujur bahwa bukan maunya kita, tapi ada faktor dorongan dari eksternal ya. Entah itu dari orang luar, orang manusia lain ya, atau juga dari pikiran-pikiran yang
yang muncul dari faktor eksternal. Dan saya percaya itu kuasa roh jahat yang mengganggu kita, ya. Jadi manusia-manusia hari ini berdosa, ya kalau sudah akhirnya menikmati dosa, ya dia bisa berbuat dosa dengan inisiatifnya sendiri. Tapi kalau dia baru pertama kali, ya mau menyakiti orang, mau melukai orang, menjolimi orang gitu ya, itu saya percaya kebiasaannya dalam pengalaman pelayanan saya itu dilihat selalu menemukan dari faktor eksternal, ya. Gara-gara ini, gara-gara itu gitu loh saudara ya. Dan memang setan kan memang tugasnya atau kerjaannya hari ini kan menggocoh manusia ya. Dan di kerajaan 1000 tahun itu dengan tidak ada dosa, tidak ada lagi sakit ya. Umur 100 tahun dianggap mati muda kalau mati seusia itu. Berarti kan kemungkinan besar di 1000 tahun itu ya manusia bisa umur sampai zaman dulu seperti zaman sebelum kejadian pasal 6. Ratusan tahun. Itu bahkan mungkin seperti Metusalah ya, 969 tahun usianya gitu kata Alkitab. Apakah kita kembali ke zaman itu gitu ya? Kalau begitu berarti manusia juga tidak ada kedagingan ya, karena kedagingan juga biasanya dimulai dari faktor eksternal, setan yang berusaha mencuci otak kita, mempengaruhi kita gitu dan lain sebagainya. Ketika semuanya di penjara, semuanya diikat gitu ya, roh jahat, manusia akhirnya ya lugu gitu loh ya, kembali kepada fitrah aslinya gitu ya, bahwa sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan ya berusaha untuk taat sama Tuhan. Nggak ada faktor godaan dari luar yang berusaha untuk mengkhianati Tuhan atau melanggar firman Tuhan gitu ya. Jadi di kerajaan 1000 tahun itu kalau ada andai kata manusia yang berdosa tuh benar-benar dosanya dari keinginan hatinya sendiri. Bukan dipengaruhi lagi oleh faktor eksternal, dalam hal ini roh jahat dan setan iblis dan segala antek-anteknya gitu ya. Dan kalau itu dilakukan oleh manusia, dia berikhtiar sendiri atau berniat sendiri berbuat salah, maka dosanya itu tak terampuni saya rasa ya. Karena Adam dan Hawa masih dikasih pengampunan sama Tuhan, selain karena memang bisa dijelaskan karena dia manusia adalah makhluk spesial yang diciptakan Tuhan dengan segambar serupa dengan dia, tapi juga saya percaya karena ada faktor eksternal juga ya. Ya apa namanya, dia dipengaruhi oleh ular atau Satan yang menyerupai ular ya, yang mengambil wujudnya ular itu untuk menggoda Hawa, dan kemudian juga Hawa akhirnya membuat Adam berdosa. Jadi ada faktor eksternal di situ. Dan dikatakan setelah kerajaan 1000 tahun, iblis dilepaskan lagi dari penjaranya. Selama ini dia diikat dengan semua malaikatnya, tapi di ujung kerajaan 1000 tahun dilepaskan lagi. Dan ketika dilepaskan lagi, meskipun iblis bukan roh yang maha tahu, karena yang maha tahu hanya Tuhan, tapi dia tahu saudara bahwa ini adalah kesempatan yang terakhir ya, nggak ada lagi kesempatan berikutnya. Dan nggak ada niat baik kan, nggak ada niat yang baik gitu dari diri Satan iblis ya, selalu akhirnya niat jahat, yaitu memberontak kepada Tuhan untuk terakhir kalinya. Maka ayat 8 dikatakan demikian, dan ia menunjuk kepada iblis akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ini menarik, sudah ditafsirkan literal atau simbolik nih. Kalau literal berarti iblis sendiri yang menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru bumi. Jadi kalau selama ini dalam sejarah, saya percaya iblis belum main dengan tangannya sendiri. Dia hanya kasih perintah, atau malaikat-malaikat yang ikut dosa dengan dia itu tahu apa yang harus dia kerjakan untuk menyenangkan hatinya si Satan, iblis, atau Abaddon atau Apollyon, yang saya tafsirkan itu nama dia ya, malaikat jurang maut. Jadi iblis nanti yang akan menyesatkan manusia dengan kekuatannya sendiri. Itu makanya dia mengumpulkan manusia-manusia sebanyak pasir di laut. Emang masih ada manusia? Saya bilang masih ada, saudara. Ya, ingat gak? Beberapa malam sebelumnya saya bilang bahwa di dalam Harmagedon itu ya, yang mati dan lain sebagainya itu fokusnya ada di Harmagedon. Karena yang yang mengalami murka Tuhan ya fokusnya pada orang-orang yang mau berperang dengan dia di lembah Harmagedon itu.
Tapi meskipun demikian dampaknya juga terjadi atas seluruh dunia karena dikatakan dalam pasal-pasal yang kemarin kita sudah baca, ketika mereka sedang berikhtiar perang Harmagedon, Tuhan akhirnya menghukum dengan gempa bumi yang sangat dahsyat yang nggak pernah terjadi sebelumnya, sehingga runtuhlah kota-kota, gunung nggak ada lagi, pulau juga nggak ada lagi. Alkitab yang mengatakan demikian. Nah, tentu ada nggak manusia yang mati di zaman itu? Ya pasti ada lah. Kalau gunung sampai misalnya longsor semuanya ya, saya nggak tahu nggak ada lagi itu gimana pendeskripsiannya. Ya, imajinasi kita ketika Alkitab berkata gunung nggak ada lagi, pulau tidak diketemukan lagi, itu gimana ya? Apakah ketika gempa api yang luar biasa besar itu akhirnya membuat semua gunung-gunung berapi itu mengeluarkan mahmanya ya, apa yang ada di perutnya sehingga akhirnya gunung semua pecah begitu? Ya kalau itu yang terjadi sehingga akhirnya semua gunung-gunung ya, mengalami hal yang sama, tentu manusia yang mati banyak di situ. Hari-hari seperti ini aja, ketika kalau ada gunung berapi, ini kalau nggak salah di daerah mana, Amerika Selatan atau di mana gitu ada gunung berapi yang juga sedang meletus, saudara. Peringatan dini di zaman hari ini pasti sudah ada kan, ada sirene gitu ya. Kalau tanda-tandanya ada panas mulai kan ada yang pemantaunya di sana, grafiknya ya tentang gempanya, terus juga panasnya ya dipantau. Ketika ada masalah langsung pakai sirene kan. Dengan sudah secanggih ini saja, ketika gunung meletus masih ada korban nyawa, saudara ya. Apalagi kalau misalnya semua gunung berapi, maksud saya itu meletus. Andai kata kita tafsirkan gunung nggak ada lagi itu karena semua gunung berapi meletus, ya gempa bumi juga sehingga ada longsor begitu, ya pebukitan-pebukitan di samping-sampingnya sehingga nggak ada lagi bentuk gunung yang signifikan. Mungkin tanah berbatuan gitu ya, ada daerah sini lebih landai daripada daerah sampingnya, mungkin masih ada, tapi yang namanya gunung itu kan nggak ada lagi katanya, ya. Dan juga pulau tidak ada lagi, ya. Ketika kita bayangkan misalnya, ya kita bayangkan aja ya, cuma berimajinasi Pulau Jawa tenggelam, apakah tidak menimbulkan banyak orang yang mati? Ya. Ketika misalnya, ya nggak usah Pulau Jawa lah, Pulau Seribu aja tenggelam, apakah nggak banyak yang mati, saudara? Ya, jadi tentu banyak orang yang mati di situ, ya. Dan meskipun demikian, ya masih banyak orang yang hidup juga, saudara. Jadi maksud saya nggak semua manusia akibat dampak penghakiman Tuhan di Harmagedon dan setelahnya itu membuat semua manusia mati. Ada manusia yang hidup, saudara. Seperti saya bilang, manusia yang mempersiapkan diri ya dengan misalnya bunker gitu ya, dia bersembunyi ya, dia tidak mengikuti antikristus, tidak punya tanda dan tidak mau menyembahnya, kan pasti kan tidak akan dibunuh, karena yang mati selalu dikatakan semua yang punya tanda di dahi dan di tangannya, tanda antikristus itu semuanya dibunuh yang itu. Tapi yang tidak kan pasti ada ya. Kita katanya negara Indonesia ini katanya harus beragama ya, sehingga setiap manusia Indonesia terus punya agama. Ada di kartu keluarga, ada di kartu tanda penduduk ya. Kalau anak-anak sekarang juga punya kartu kan, kartu anak kita ada nick-nya gitu ya. Dan semuanya ada agamanya. Tapi meskipun diwajibkan seluruh rakyat Indonesia itu punya agama dengan menaruhkan apa agamanya di kartu identitasnya, tapi saya berani jamin ada juga yang nggak beragama, yang benar-benar nggak beragama. Ya, itu belum yang termasuk misalnya naruh agama apa di KTP-nya, tapi dia tidak beragama, itu cuma naruh agama doang karena syarat untuk punya KTP harus punya agama gitu kan ya. Tapi yang benar-benar ya nggak peduli gitu ya, apalagi sekarang ada formula misalnya menjadi kolom agama itu diisi penganut kepercayaan misalnya gitu ya. Nah itu kan ya
bisa jadi orang yang tidak beragama juga ya, tidak punya agama, ya punya kepercayaan leluhur aja lah ya, tapi nggak punya agama yang seperti kita pahami sebagai agama modern hari-hari ini. Jadi saya karena melihat hal ini akhirnya terbuka banyak orang nanti yang masih tidak, yang nggak punya tanda di dahi dan di tangannya, tanda antikristus itu. Nah, orang-orang ini kalau lolos dari hujan es yang 50 kilo itu gitu ya, dia semuanya lolos lah gitu ya, lolos dari kesusahan hari itu, dia akan hidup dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun ini. Jadi Bapak Ibu berandai-andai ya. Ya, saya ini juga tafsir nih ya. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun yang kita sudah bahas kemarin itu ada 2 kelompok yang mendiami bumi di dalam zaman kerajaan 1000 tahun itu. Yang pertama tentu manusia-manusia yang dibangkitkan Tuhan, yang kemudian menjadi raja. Yang saya tafsirkan adalah orang-orang Kristen yang mati martir di zaman antikristus ini, membela imannya, mempertahankan imannya meskipun nyawa hilang, nyawa taruhannya. Nah, orang-orang yang martir seperti ini Alkitab katakan dengan jelas di pasal-pasal kemarin dibangkitkan Tuhan, menjadi raja, penguasa bersama-sama dengan Yesus selama 1000 tahun. Oke? Jadi ada manusia atau kelompok manusia yang model begini. Manusia super tanda kutip, karena bukan lagi darah dan daging tubuhnya, tapi adalah tubuh kemuliaan. Seperti tubuh kebangkitan Yesus. Itu tafsiran saya. Yang kedua adalah manusia yang biasa. Kalau manusia yang dibangkitkan ini akan jadi raja, manusia super ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan 1000 tahun, ya. Reward atas pengorbanan nyawa mereka dalam mempertahankan iman kepada Yesus, dikasih hadiah sama Yesus, menjadi raja selama 1000 tahun. Dan yang diperintah adalah manusia biasa. Yang manusia biasa ini ya manusia-manusia yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun, yang pastinya nggak punya tanda di dahi dan di tangannya, tanda antikristus itu, ya. Dan akhirnya mereka di dalam kerajaan 1000 tahun ini masuk dalam kerajaan damai dan mereka kenal Yesus. Ya. Dan dalam kerajaan 1000 tahun kalau kita merefer semua tafsiran dari perjanjian lama soal masa damai ini, semua akan kiblatnya ke Yerusalem, menyembah ke Yerusalem. Ya. Jadi mereka mau nggak mau bukannya Kristen ya, tapi mereka menjadi pengikut Kristus. Ya. Mengikuti apa yang Yesus katakan dari Yerusalem. Jadi mereka beranak pinak. Kalau dia hidup di dalam kerajaan 1000 tahun dan kita percayai saat kerajaan 1000 tahun nggak ada sakit penyakit, nggak ada setan, nggak ada kedagingan, nggak ada kemarukan gitu ya, hawa nafsu apapun nggak ada ya. Sehingga akhirnya manusia itu ya makannya makan yang sehat, pikirannya pikiran yang sehat, berkomunikasi komunitas yang sehat, sehingga relatif akhirnya umur manusia panjang. Ya, saya nggak tahu lagi apakah bumi dalam kerajaan 1000 tahun itu ketika Yesus menjadi raja itu benar-benar dipulihkan, mengingat sebelumnya bumi sudah begitu hancurnya, ya, dengan laut yang sudah menjadi darah, terus sungai dan mata air yang menjadi darah, ya, terus daratannya juga sudah hancur, matahari sepertiga nyalanya, bulan juga demikian. Apakah manusia darah dan daging yang masuk dalam kerajaan itu menjadi manusia yang bisa dikatakan sempurna gitu? Kalau ngelihat deskripsi tadi, mestinya nggak bisa. Tapi yang mesti diingat saat itu di bumi ada Yesus, ada Tuhan. Ya, jadi bumi yang sudah misalnya atmosfernya bolong-bolong ya, karena diserang sama benda-benda antariksa sehingga ada air laut yang jatuh bintang besar namanya Absinthus pahit gitu ya. Ada juga gunung besar itu jatuh di laut dan lain sebagainya, kan Alkitab katakan begitu mengenai sangkakala dan malapetaka. Jadi saya menafsirkan ketika kerajaan 1000 tahun ini Yesus menjadi raja, ya bumi menjadi situasi yang damai, aman gitu ya. Dan ya umur manusia bisa panjang. Bayangkan kalau umur manusia kembali seperti zaman Kejadian pasal 6 ya, ada yang 500 tahun ya, 400 tahun ya. Kalau kita ngomongin si Nuh itu dikatakan 500 tahun baru memiliki anak gitu. Apakah benar begini? Kalau benar begini berarti ya bayangin dia baru umur 500 tahun baru punya anak gitu kan. Dan sayangnya ada air bah ya. Kalau nggak ada air bah mungkin Nuh bisa beranak pinak ya. Saya sangat percaya, saya pernah menghitung-hitung, saudara Bapak Ibu tahu Set
ya. Set ini anak ketiga dari Adam, ya. Kain, Habel, dan Set, ya. Kain hidup sebagai pengembara karena membunuh Habel. Habel tentu mati, dan Set kemudian menjadi ahli warisnya Adam dan Hawa. Dari hitung-hitungan usianya Set, ya, sampai di zamannya Nuh, saya termasuk orang yang percaya bahwa ketika Nuh sudah lahir, ketika Nuh kanak-kanak, Nuh masih bisa bertemu dengan Set itu, Bapak Ibu, ya. Karena mengingat umurnya Set yang luar biasa panjang, ya. Dan bisa dibayangkan Set setiap hari apa gitu mengumpulkan semua anak cucunya untuk dia cerita tentang apa yang dia tahu tentang misalnya Taman Eden, tentang bapaknya Adam, tentang ibunya Hawa, tentang bagaimana orang tuanya dulu berhubungan intim dengan Tuhan di Taman Eden dan lain sebagainya. Jadi Nuh masih tahu itu. Ya, saya tafsirkan masih sempat mengenali kakek buyutnya yang namanya Set itu. Jadi kalau manusia di zaman kerajaan 1000 tahun seperti ini, maka manusia juga punya anak banyak, dan karena usianya yang panjang bisa melihat generasi bukan cuma anak dan cucunya, tapi cicitnya, ya, buyutnya, ya, canggahnya, apa kalau bahasa Jawa tuh ada generasi-generasi yang bahkan ya mestinya kita sudah mati, tapi karena umur kita panjang bisa kita bertemu dengan mereka, ya. Kita kalau umurnya bisa sampai 700 tahun atau 600 tahun dan kita misalnya menikah, taruhlah menikah baru usia 50 tahun, ya. Dari 50 sampai 500 tahun kan ada 450 tahun di mana kita bereproduksi terus. Dan kalau kita misalnya punya anak di tahun kedua kita nikah gitu, ya, taruhlah tahun 55, taruhlah tahun 60, Saudara, ya. Sedangkan kita bisa hidup sampai 600 tahun. Ya kan berarti kan anak kita besar dia nikah, ya, anaknya cucu kita besar dia nikah, cicitnya cicitnya kita besar terus nikah, kita masih bisa menemui, ya, mengenali. Jadi kalau zaman itu ya mungkin kalau benar seperti yang kita atau saya tafsirkan, ya foto keluarga susah, Saudara, karena kalau foto keluarga bisa jutaan orang gitu, ya, karena yang generasi pertamanya itu masih hidup. Nah, jadi jumlah mereka banyak seperti pasir di laut itu bagi saya nggak aneh, ya. Karena manusia yang tadinya percaya Tuhan lahir langsung tahu bahwa Tuhan atau yang disembah itu ada di Yerusalem, Tuhan Yesus, dan mereka mungkin semuanya bisa ke Yerusalem. Hari ini kita dengan keterbatasan aja kita bisa ke Israel dengan pesawat misalnya. Meskipun nggak ada hubungan diplomatik, kita bisa ngadalin gitu ke Mesir dulu kah, Yordan dulu lah, lewat border mereka baru masuk Israel. Tapi di zaman itu saya percaya teknologi lebih canggih lagi kan. Jadi kalau mereka misalnya manusia-manusia yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun sebagai manusia, ya, terus mau bertemu Tuhan di Yerusalem, pesawat mungkin cuma 6 jam atau 3 jam pulang pergi, ya, karena kecepatannya luar biasa. Dan mereka lahir dengan kondisi seperti ini. Tidak mengenal setan, tidak mengenal dosa, tidak mengenal gangguan, dan lain sebagainya. Hidupnya aman, tentram, damai gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba iblis dilepaskan lagi, dan mereka untuk pertama kalinya merasa ada suara hati yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan, ya tentu kan mereka akhirnya penasaran. Apalagi ini yang menyesatkan langsung Satan yang paling pinter menipu daya manusia, nangkep ya. Jadi akhirnya ya hampir semua manusia disesatkan dan dikumpulkanlah dalam perang Gog dan Magog. Ini Gog dan Magog yang terakhir. Ada Gog dan Magog kitab Yehezkiel yang belum terjadi, yang saya pernah tafsirkan, dan ada pertinggalnya di kolom YouTube. Dan tidak saya cabut, Saudara, karena tafsiran saya itu bagi saya ya untuk konteks saat itu tepat. Dan sampai sekarang pun kalau saya disuruh khotbah Gog dan Magog ya sama saja. Cuma ada triggernya di 5 tahun lalu saya khotbahin ini karena saya melihat ada figur baru calon presiden Amerika saat itu yang kok indikasi-indikasinya kalau dipenuhi semuanya, terrealisasi semuanya, ini cenderung nih kuat nih sebagai sosok 666 itu, ya. Tapi ternyata hanya beberapa saja yang dipenuhi dan yang lainnya tidak dipenuhi, ya, keburu lengser dianya.
dan ya otomatis gugurlah tesis awalnya ya yang saya perkirakan dia adalah sosok itu ya, karena akhirnya dalam perjalanan ada banyak hal yang tidak terpenuhi. Dan syarat-syarat itu saya khotbahkan juga di dalam khotbah Gog dan Magog. Dan ini bukan Gog dan Magog itu. Ini Gog dan Magog akhir, ya, perang terakhir ya di dalam kitab Wahyu, dan tentunya kita imani perang terakhir di akhir zaman. Lanjut ya, ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi mereka semua manusia yang disesatkan iblis itu bangkit ya, ingat ya. Bumi sudah menjadi satu daratan, tidak lagi ada pulau, tidak lagi ada gunung. Ya. Jadi selain naik pesawat, ya tentu kan zaman itu pasti lebih canggih ya. Akses lewat darat pun juga nggak masalah. Ya, karena kita tidak lagi ada border lagi gitu ya. Ingat Bapak Ibu, di zaman kerajaan 1000 tahun ya udah nggak ada lagi kerajaan ya. Kerajaannya hanya kerajaan Tuhan ya, kerajaan Yesus, penguasa tunggal ya di bumi ini, dan otomatis manusia lahir langsung menyembah dia. Tapi manusia yang lahir menyembah dia ini dalam hidup yang lahir di dalam kerajaan 1000 tahun ya taunya baik semuanya. Makanya ketika akhirnya Satan dilepaskan, mereka tahu mana itu dosa. Nah, Bapak Ibu ingat nggak pertama kali kita, nggak tahu Bapak Ibu kudus semuanya apa pernah ingat dosa ya? Kalau Bapak Ibu ingat ya, ya ini kan cuma sekedar flashback gitu ya, dan kita tidak perlu ingat-ingat apapun di masa lalu. Tapi kalau Bapak Ibu ingat kita dosa yang mungkin kita pernah berbuat yang terbesar, tapi kita sudah akui di hadapan Tuhan ya, coba diingat-ingat. Itu kan awal-awal kita berbuat dosa itu kan ada curiosity ya, penasaran dan kenikmatan kalau mau jujur saudara ya. Dan orang-orang yang lahir di zaman kerajaan 1000 tahun ini sejak lahir taunya Yesus Tuhan ya. Taunya baik-baik semuanya, karena setan nggak ada, roh jahat nggak ada niat orang yang ngebunuh, ada orang yang ngebully, ada orang netizen yang mulutnya yang pakai handphone, pakai jari jemari itu ngata-ngatain orang di sosial media, nggak ada lagi kayak gitu-gitu. Semuanya hidupnya baik di bumi seperti di surga. Nah, ketika akhirnya Satan dilepaskan, Satan mempengaruhi, ya akhirnya sama seperti Adam yang tadinya di Taman Eden asik-asik aja gitu ya, nggak kepikiran apa-apa, tapi ketika akhirnya iblis mencoba mengganggu dia untuk pertama kalinya, ya langsung jatuh dalam dosa, karena iblis pintar sekali memutarbalikkan fakta, dan akhirnya ada Hawa terjebak dan makan, dan Hawa nggak mau sendirian, dia kasih suaminya supaya dosanya dosa korporat, dosa bareng-bareng gitu kan saudara ya. Dan ini juga terjadi nanti. Akhirnya semua manusia ikut dalam pemberontakan iblis ini. Ya, mengepung kota kudus itu. Kota apa? Kota Yerusalem. Saya sangat percaya kalau kerajaan 1000 tahun ini kita tafsirkan literal, ya fokus dunia ada di Yerusalem, di mana Yesus di situ akan menjadi raja, dan semua orang yang dibangkitkan juga ada di sana sebagai petinggi-petinggi dari negara atau kerajaan atau dunia di zaman yang baru itu. Nggak ada pemerintahan lain, semua pemerintahan yang ada sudah nggak ada, dan yang ada hanya pemerintahan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun ini. Dan ketika mereka mengepung, semuanya mengepung, lihat nggak ada perang di sini ya, karena habis itu langsung turun api dari langit menghanguskan mereka. Selesai gitu aja perang Gog dan Magog ini ya. Jadi semua yang mengepung kota itu ya, Alkitab katakan menghanguskan ya, dihanguskan oleh api yang turun dari surga. Ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi ketika semua manusia yang lahir dari kerajaan 1000 tahun itu disesatkan iblis, saya sangat yakin mungkin semuanya, hampir semuanya, kalau tidak berani berkata semua manusia yang hidup di dalam kerajaan 1000 tahun itu akan mengikuti Satan. Dan mereka semua akan hangus oleh api mati. Ya. Kenapa mesti Satan dilepaskan lagi sih? Itu kan pasti jadi pertanyaan. Kok udah bagus kerajaan 1000 tahun, kenapa nggak dilanjutkan aja terus gitu ya? Kenapa harus ada Satan dilepaskan lagi gitu, kayak roller coaster gitu ya? Nah, kalau bagi saya inilah kemahadilannya Tuhan ya.
Kalau Tuhan tidak lepaskan lagi Satan di penghujung kerajaan 1000 tahun, maka Tuhan tidak adil dong dengan kita dan mereka yang lahir dalam kerajaan 1000 tahun. Kita lahir sebagai manusia, saya lahir di tahun 70-an dengan situasi dunia yang lagi berkembang, ya, lagi liar. Ada peradaban baru yang muncul, rock and roll lah di zaman tahun 70-an itu kan ya. Ada tahun 80-an ada break dance ya. Pokoknya ada budaya pop mulai naik lagi ya. Ada perubahan budaya di seluruh dunia ya. Tantangannya juga ada, dosanya ada. Zaman itu ada ganja, ada minuman keras ya. Bahkan sampai orang narkobaan itu kan tahun 70, 80, 90 itu kan mafia-mafia kan luar biasa itu ya. Masa saya dan saudara yang hidup di zaman ini yang setan dan roh jahat itu sering mengganggu kita, itu kita bisa terima gitu ya sama orang-orang yang lahir dalam kerajaan 1000 tahun yang sama sekali tidak pernah diganggu setan, dan otomatis ketika nanti selesai mereka masuk ke surga tanpa jerih payah, tanpa iman, tanpa ada tantangan. Kita emang sudah beriman, tapi kalau mau jujur kan kita beriman kepada Tuhan Yesus, ada aja gitu kan ujian demi ujian ya, tantangan demi tantangan, godaan demi godaan kan ada. Karena ada setan yang masih berkeliaran yang berusaha mengganggu kita. Ya. Tapi di zaman itu kan nggak ada. So, Tuhan harus adil dong memperlakukan manusia yang merupakan sama-sama manusia biji matanya ini ya. Ya, akhirnya setan dilepaskan dengan harapan ketika setan dilepaskan ada orang yang tidak terhisap, tidak termakan dengan bujuk rayunya setan, ya orang ini memang luar biasa imannya dan pasti kalau masuk ke surga gak ada yang komplain. Tapi kalau ujuk-ujuk mereka masuk ke surga semuanya tanpa mengalami godaan, ya tentu kita-kita yang sudah ada di surga akan kenapa mereka nggak mesti ada masalah gitu ya. Pasti kemahaadilannya Tuhan ya dipertanyakan. Makanya setan dilepaskan lagi sehingga kita menyesatkan semuanya. Semuanya mati, dihanguskan oleh api yang dari surga. Dan ketika itu terjadi, Satan dilempar ke lautan api. Jadi Satan itu adalah penghuni ketiga dari neraka. Yang pertama adalah antikristus, nabi palsu, kemudian Satan ya. Satan, nabi palsu dan binatang dan si nabi palsu ini ketika dilemparkan ke lautan api dalam bentuk manusia, ya. Mereka kan manusia, darah dan daging. Dilemparkan ke Gehenna, lautan api, dan belerang hidup-hidup. Ya, tapi mereka nggak mati karena roh mereka juga di sana. Sedangkan Satan, kita tahu itu adalah bentuknya roh, ya kan? Jadi rupanya neraka ini, saudara, itu sama kayak surga, ya. Ada dua saya membahasakan ada dua bentuk makhluk yang ada dalam sorga dan neraka atau dalam dunia kekekalan itu. Ada yang dalam bentuk roh, malaikat kan roh ya, 24 tua-tua saya nggak tahu mestinya roh ya. Terus juga 4 makhluk mestinya roh bentuknya, bukan wujud seperti tubuh kemuliaannya Tuhan Yesus, roh. Sedangkan di neraka ya Satan kan roh ya. Tapi juga tempat dalam kekekalan itu bisa atau bisa merangkum bisa menghidupi menghidupi bahasanya. Bisa menjadi tempat tinggal orang yang dibangkitkan dari orang mati. Karena nanti di surga orang yang sudah mati itu dibangkitkan dan orang yang hidup diubahkan, kan Alkitab katakan dalam Tesalonika begitu, dengan tubuh kemuliaan ya, tubuh surgawi mereka. Sama di neraka juga demikian. Orang yang sudah mati, orang yang dihanguskan oleh api yang datang dari surga ini ya, kemudian dibangkitkan lagi, dihakimi dan dilemparkan ke Gehenna, lautan api kekal dengan tubuh kebangkitan mereka. Sedangkan Satan tidak, Satan langsung dilempar di lautan api itu ya. Tidak ada penghakiman lagi bagi dia. Selama-lamanya dia di situ, dihukum di situ. Bukan tempat penjara di mana di jurang maut dia bisa dibebaskan ya 2 kali kalau menurut tafsiran saya. Tapi di neraka dia tidak ada kesempatan lagi dibebaskan karena itu adalah
tempat kekekalan bagi dirinya dan semua orang yang mengikuti dia. Ya. Jadi Satan adalah penghuni ketiga. Pertama adalah binatang dan yang kedua adalah nabi palsu. Iya, saudara. Oke, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Hukuman yang terakhir. Habis Satan atau iblis dilemparkan ke dalam Gehenna, apa yang terjadi? Ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, ya. Jadi ada tahta putih dan dia yang duduk di atasnya. Di atas tahta putih itu ada dia D-nya besar. Ada Tuhan, ada Allah, ya. Tahta putihnya besar berarti dia yang duduk di atasnya itu menggambarkan orang yang sangat besar, ya. Besar itu ya tentu dimaknai lebih enaknya simbolik, ya. Besar dalam segala hal, besar pengaruhnya, paling besar dan lain sebagainya, bukan besar fisik semata gitu, saudara, ya. Ayat yang berikutnya, kalimat berikutnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ketika Gog dan Magog, di mana Satan dilepaskan dari kerajaan 1000 tahun, terus dia mempengaruhi semua manusia yang lahir dan hidup di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, mereka ini mengepung Yerusalem, ingin berperang dengan Tuhan dan semua orang-orangnya. Tapi sebelum terjadi, Alkitab katakan mereka yang manusia dihanguskan oleh api yang datang dari langit, dan Satan langsung dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya. Dan kemudian dikatakan di ayat 11, bumi dan langit tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi saya percaya ketika api yang turun dari langit ini itu menggambarkan sisa-sisa langit, ya kan, dalam malapetaka dan juga dalam sangkakala kan matahari aja udah menjadi gelap gitu, ya. Bintang-bintang, bulan juga, planet-planet semuanya bermasalah, ya, sehingga banyak yang jatuh dan terhisap sama gaya gravitasi bumi. Dan hujan es sebesar 50 kilo itu kan menandakan juga ada benda-benda dari luar angkasa di mana tidak bisa di-screen lagi sama ozon, ya, atau sama atmosfer bumi, sehingga ya jatuh sebesar 50 kilo. Dan ketika api setelah Harmagedon ini setelah Gog dan Magog ini turun dari surga, ya, yang ayat-ayat kita baca tadi, yang menghanguskan semua manusia yang mengikuti pemberontakan Satan dalam perang Gog dan Magog di akhir kerajaan 1000 tahun ini, ya, itu pasti api yang datangnya dari matahari, ya. Mungkin sisa-sisa matahari akhirnya meledak, ya, dan jatuh ke bumi, nobody knows, atau ada pecahan planet-planet lain itu lepas dari kontrol orbitnya dan menabrak bumi, sehingga itu menyebabkan bumi tidak ditemukan lagi tempatnya. Bumi yang saya tafsirkan di kemarin itu ketika Antikristus dan Nabi palsu dilemparkan ke Gehenna sudah menjadi dua bagian. Jadi saya ngebayanginnya kayak Lukas pasal 16, saudara, ya. Ada bagian di bumi yang merupakan neraka atau Gehenna, lautan api dan belerang, tempat Antikristus dan Nabi palsu dilempar hidup-hidup. Dan ada satu kontinen, satu benua, satu pulau besar gitu, di mana manusia di kerajaan 1000 tahun ini tinggal. Nggak ada laut lagi, ya, karena nggak ada pulau, ya gitu, ya. Jadi Alkitab juga katakan kemarin kan laut sudah menjadi darah, ya. Berarti tidak ada kehidupan sama sekali di laut, tidak ada kehidupan juga sama sekali di air tawar, ya. Jadi manusia di dalam kerajaan 1000 tahun ini ya manusia dan makhluk-makhluk hidup yang mengandalkan air yang datangnya dari atas, ya. Dari hujan begitu, ya. Ya, mungkin akhirnya ada beberapa tempat yang lebih rendah yang bisa menampung air, itu mungkin, ya, sehingga manusia hidup di area-area yang ada airnya seperti ini. Dan dikatakan ketika itu terjadi, ya, bumi lenyap. Jadi bumi yang tadinya sudah sebagian menjadi lautan api dan belerang akhirnya ditabrak dengan api. Ya, api ini kan tentu bukan api kayak api korek api gitu, ya. Api ini maksudnya kan mungkin kayak Bapak Ibu kalau tahu pernah melihat dokumentasi meteor jatuh gitu, ya. Meteor jatuh itu kan kayak bintang jatuh gitu, ya, saudara, ya. Bintang jatuh keren dari jauh sih
keren gitu ya, kayak ada bintang jatuh terus make a wish gitu ya. Tapi kalau itu nabrak bumi kan, ketika gesekan, ketika benturan dengan atmosfer, dengan ozon kan terbakar ya. Dan sisanya ya gulungan atau bongkahan api yang besar. Dan itu ketika menghanguskan semua manusia, tentu yang datang bongkahan api besar itu ya bukan satu dua, tapi ya mungkin jutaan, sehingga akhirnya bumi tertabrak dengan meteor-meteor yang besar ya, sehingga akhirnya hancur itu permukaan bumi dan mengeluarkan semua cairan panas yang dimilikinya. Tambah lagi dengan api yang dari langit, maka bumi terbakar. Dan saya tafsirkan kan, saya sangat mempercayai, paling nggak sampai hari ini ya, meskipun saya tidak berani juga mengatakan dengan yakin, tapi saya sangat memegang tafsiran neraka itu adalah di bumi ini ya. Jadi neraka itu ya di bumi ini ya. Tuhan nggak menciptakan tempat yang baru, dan Tuhan nggak mungkin menciptakan tempat yang kayak neraka gitu ya. Neraka kalau kita tafsirkan adalah bumi ini kan menjadi neraka karena sendirinya, dengan kondisi yang dikerjakan oleh manusia dan penghuni bumi. Akhirnya bumi yang indah itu menjadi neraka. Ya ketika bumi jadi neraka ya bumi nggak ditemukan lagi. Dan langit sudah lenyap. Ya, jadi nggak ada itu bintang-bintang, bulan-bulan, semua yang indah-indah yang bisa kita lihat kalau kita keluar rumah dan lihat ke atas sudah nggak ada lagi. Lalu apa yang terjadi ya? Ketika itu terjadi ya, Yohanes melihat ada tahta putih yang besar ya, dan Tuhan duduk di atasnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati ya, besar kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati yang dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Inilah penghakiman bagi semua orang mati. Orang mati di sini bukan orang yang mati, tapi orang yang memang tidak punya pengharapan untuk hidup kekal. Jadi mereka dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam, bukan kitab, bukan singular, bukan tunggal, kitabnya bukan satu, tapi kitab-kitab itu. Jadi saya percaya memang banyak kitab-kitab yang akan menjadi jaksa ya, pendakwa kita. Kita maksudnya andai kata kita tidak percaya dan kita masuk dalam golongan orang-orang mati, kata Alkitab di ayat 13 ini. Kitab-kitab apa saja itu? Saya termasuk percaya ada kitab suara hati. Ya, saya orang yang sangat percaya ketika saya sudah bertobat, saya benar-benar punya hubungan baik dengan Roh Kudus, maka suara hati saya itu dari Dia. Ya. Saya selalu berkata perasaan saya, feeling saya, firasat saya. Tapi saya mengimani Roh Kudus ada dalam hati saya. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam hati saya, masakan firasat saya itu firasat dari setan. Ya. Ya. Besar kemungkinan firasat dari malaikat atau Roh Kudus yang bicara kepada saya, atau pilihan kedua ya firasat atau hati nurani saya sendiri. Ya. Kan saya masih memiliki hati nurani yang sendiri gitu, meskipun Roh Kudus bertahta kan saya masih pribadi ya. Ya, meskipun ada Roh Kudus kan saya masih bisa ngambil keputusan, free will saya masih ada. Jadi ada suara hati. Suara hati, saya termasuk orang yang selalu berjalan dengan suara hati, feeling. Ya, saya misalnya lagi mau buka program apa gitu ya, terus saya lihat-lihat YouTube kah atau majalah apakah gitu ya, koran atau apa, tiba-tiba tek gitu ya, terus suara hati bilang bikin yang kayak gitu ya, misalnya ya saudara ya, ini contoh aja. Maka saya tuh selalu langsung coba gue kerjain sampai mentok. Kalau nggak bisa, udah mentok banget, baru saya mundur. Tapi kalau bisa jalan, ya meskipun belum maksimal, saya coba terus maintain, saya terus coba ya.
Kayak program tadarusan Alkitab ini awal-awal kan banyak kendala dan saya juga tidak terbiasa ya. Dan saya juga orang yang gaptek dengan komputer gitu ya. Saya hanya bisa ngetik Word ya, PowerPoint sedikit ya, Excel sedikit. Tapi sisanya saya nggak bisa sebenarnya. Kalau cuma nge-browsing sih ya gitu ya. Saya tidak mendalami komputer ya. Saya paling canggih komputer cuma Word aja. Ya, itu pun kalau suruh buat yang lain-lainnya, misalnya kayak dulu waktu bikin skripsi, tesis, harus ada grafik-grafik gitu ya, prosentase atau kok jadi lupa gitu ya, sistematika atau ada penelitian yang harus dibikin skema gitu ya, itu saya minta bantuan orang untuk bikinin ya. Sudah, saya nggak bisa bikin kayak gituan ya. Tapi kalau untuk ngetik ya, bikin font berapa, huruf berapa ya, itu saya termasuk orang yang ya menikmati lah ya untuk kayak gitu-gitu. Jadi anjing saya bunyi barusan ya. Nemenin saya di samping tadi. Ya, jadi ada suara hati selalu saya iyain gitu ya. Saya belajar untuk taat sama suara hati. Jadi saya rasa ada kitab suara hati. Ada juga kitab Taurat. Ya. Saya percaya meskipun orang bukan Kristen, kan mereka punya kitab sucinya masing-masing. Kitab sucinya mereka itu kan seperti Alkitab kita anggap kitab suci, kita anggap kebenaran, kan mereka anggap kebenaran. Lepas kita tidak mempercayai kitab suci mereka dan juga mereka tidak percaya Alkitab kita sebagai firman Tuhan, itu lain soal. Tapi maksud saya setiap orang itu yang beragama punya kitab sucinya, punya panduannya, punya undang-undangnya yang mengatur mereka harus bagaimana gitu kan. Dan saya percaya ya, Tuhan yang Maha Adil itu ya akan melihat itu juga. Meskipun itu mungkin bukan kebenaran ya, tapi kalau ada orang yang misalnya dalam hidupnya sehari-hari mengikuti aturan kitab sucinya itu dengan baik dan mana yang dilanggar, tentu kan Tuhan tahu itu. Dan kalau Tauratnya sendiri aja udah dilanggar gitu kan, berarti kan ya mengerikan ya. Jadi tentu saya percaya ada kitab Taurat. Jadi orang diadili ya berdasarkan apa yang mereka imani ya. Dan ada banyak kitab-kitab lain lagi saudara ya. Saya percaya itu. Jadi penghakiman Tuhan atas orang-orang ini hanya tidak subjektif tapi benar-benar objektif karena berdasarkan kitab-kitab. Jadi banyak bukti-bukti ya yang bisa memberatkan setiap orang dalam penghakiman Tuhan ini. Karena Tuhan menelanjangi sungguh-sungguh setiap orang yang ada dalam penghakiman ini ya. Penghakiman tahta putih ya. Lalu dikatakan apa? Ya, ayat yang ke-13 tadi, laut menyerahkan orang mati yang ada dalamnya, maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya dan mereka dihakimi menurut perbuatannya. Jadi orang-orang yang sudah dalam maut ya, dalam artian mati tidak dalam Tuhan dan juga sekarang ini sedang ada dalam maut, dalam penghakiman ya, dalam neraka kecil ya. Karena saya percaya neraka besar dan surga yang benar itu belum ada orangnya ya. Jadi sekarang ini kalau orang yang beriman ya, kita imani sebagai orang Kristen yang meninggal, kita sedang beristirahat sambil menantikan nanti masa pernikahan anak domba. Bapak Ibu ingat ya, pernikahan anak domba, terus juga dan kalau yang sudah mati tapi tidak dalam Tuhan itu masih ada dalam dunia orang mati, Sheol. Ya, seperti orang kaya yang ada di tempat penderitaan dalam Lukas 16. Mereka belum ada di dalam neraka. Neraka yang saya maksudkan adalah neraka kekal, lautan api dan belerang yang akan menghukum mereka siang dan malam ya. Selama-lamanya, Alkitab katakan begitu ya. Itu belum ada ya. Meskipun sudah ada dalam penghakiman, tapi mereka nanti baru dilempar itu ketika peristiwa ini, Wahyu pasal 20 ini. Setelah mereka dibangkitkan, terus mereka menghadapi tahta putih, di mana Dia yang duduk di atasnya itu menghakimi semua orang mati dengan kitab-kitab ya, kitab-kitab mereka. Jadi mereka nggak bisa berkelit nih ya, dan mereka diadili berdasarkan perbuatan mereka. Jadi itu makanya saya bilang ngeri deh kalau misalnya orang tuh nggak kenal Tuhan tuh ya.
itu penghakimannya luar biasa karena akan dihakimi dengan perbuatan. Nah, kalau sehari-hari kan kita banyak perbuatan yang pasti salah. Kalau kita imani Alkitab adalah satu-satunya kebenaran, ya, berarti kan yang di luar Alkitab semuanya bukan kebenaran. Meskipun dikerjakan seolah-olah kebenaran, tapi bukan kebenaran. Jadi itu semua akan jadi bahan penghakiman kita nanti, saudara. Ya, ya saya pakai kata kita karena saya sedang mengajak kita untuk berpikir jika kita ada dalam titik ini. Ya. Jadi begitu luar biasanya penghakiman Tuhan di tata bukti ini terhadap semua orang mati, ya. Dihakimi menurut perbuatan-perbuatannya. Maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi bukan saja orang-orang yang sudah ada dalam maut itu dibangkitkan, terus dihakimi di tatah putih, dan kemudian dilempar dalam lautan api. Tapi Alkitab katakan juga maut dan kerajaan maut juga dilemparkan ke lautan api. Maksudnya apa? Setelah Paskah ini, maut nggak ada lagi. Kerajaan maut nggak ada lagi. Ketika kita nanti akhirnya mengimani ada Yerusalem baru, sorga turun dari tahta Tuhan, tempat manusia-manusia yang dibangkitkan Tuhan itu tinggal dalam kekekalan. Di dalamnya nggak ada lagi maut dan kerajaan maut. Karena maut dan kerajaan maut, siapa itu? Maut dan kerajaan maut bukan Satan, Bapak Ibu. Musuh terbesar kita itu adalah maut. Benar ya? Upah dosa adalah maut. Ya. Jadi maut itulah kalau kita misalnya ngebayangin film-film kayak superhero gitu ya. Saya nggak hafal namanya karena saya nggak terlalu fokus gitu. Tapi kan kalau kita misalnya nonton film Thor misalnya gitu ya, ada musuhnya Thor siapa gitu ya. Tapi ternyata musuh terbesar mereka itu penguasa jagat raya itu kan namanya Thanos itu kan. Ya, kalau ngomong di Marvel kan Thanos ya. Ya. Jadi ya tadi saya bilang itu tadi. Maut itulah musuh terbesar. Sedangkan ya setelah maut ya ada Satan, ada iblis ya, ada yang lain-lainnya, mungkin Lucifer lah ya, mungkin siapa gitu lah saudara ya. Jadi ada banyak gitu ya yang makhluk-makhluk yang menjadi musuh ya, karena tentu mereka di dalam sejarah sebelumnya ya meskipun tidak dicatat ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan sehingga mereka terpisah. Karena kalau kita mengimani Tuhan pasti menciptakan segala sesuatunya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit, semuanya berarti Tuhan ciptakan. Kalau bumi saja Tuhan ciptakan indah, maka langit pun Tuhan ciptakan indah. Terjadi pemberontakan, terjadi akhirnya hal-hal yang seperti ada musuh terbesar kita, ada Satan, ada iblis, ada setan, ada roh jahat. Itu tentu kan ada sejarahnya yang menyebabkan mereka akhirnya keluar dari sorga. Ya. Jadi kematian kedua itu ya lautan api. Jadi mereka yang sudah mati ya, itu dibangkitkan lagi untuk dilempar ke lautan api, kematian kedua. Cuma kematian kedua ini kekal sifatnya. Ya. Orang yang percaya kepada Tuhan dibangkitkan untuk hidup. Mereka tidak akan mengalami kematian kedua. Nangkep sebenarnya. Kematian kedua itulah yang Alkitab katakan dalam Wahyu disebut lautan api. Alkitab mengatakan, saya mengimani sungguh. Saya kalau terus sampai akhir saya bisa mempertahankan iman yang excellent terhadap Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya, maka saya akan nanti bangkit dan tidak akan mengalami kematian kedua. Kenapa? Ketika saya bangkit nanti, saya akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan dalam lautan api itu. Jadi kitab kehidupan itu menurut saya kitab yang menjadi kitab yang paling akhir menghakimi orang.
Jadi misalnya ya, saya sudah mengatakan tafsiran saya belum berubah. Misalnya ada orang namanya Junaidi. Dia punya agama, misalnya agamanya agama pohon, misalnya ya. Jadi Junaidi ini akan dihakimi berdasarkan kitab agama pohon. Karena yang beragama pohon ini kan bukan cuma Junaidi, banyak. Ada orang-orang yang beragama pohon dan taat sama kitab suci pohon. Tapi ada yang beragama pohon tapi sepanjang hidupnya ya nggak pernah taat sama kitab suci pohon. Tentu hukumannya berbeda dong. Nggak sama dong. Ya, masa Tuhan pukul rata semuanya sama gitu ya. Ada orang yang tidak percaya kepada dia tapi sebenarnya berbuat baik kok. Sesama-sesama dia nggak pernah menyakiti. Tapi ada orang yang tidak percaya sama dia tapi sama-sesama juga nggak pernah berbuat baik. Sama orang tuanya aja, orang tuanya dibunuh. Dia nggak takut-takutnya, semua saudaranya diancam, dianiaya, dan lain sebagainya. Nah, orang yang seperti ini masa dihukum sama? Nggak dong, ya. Jadi pertama dibuka kitab agamanya apa, ya kitab Tauratnya mereka, terus suara hatinya gimana. Kok suara hatinya kok selalu kotor ya? Selalu dari awal dia nggak pernah punya suara hati yang baik ya. Berarti ini dosanya udah luar biasa ya, dihitung. Sampai terakhir, kalau lewat suara hati, suara hatinya selalu bagus. Terus lihat kitab Tauratnya masing-masing, di agamanya dia seorang yang melakukan ajaran agama nyaris 100%. Ya, semuanya baik. Tapi ketika dibuka dalam kitab kehidupan, lebih spesifiknya nanti kalau kita ngebahas soal ini tentang topik buku kehidupan ya, maka ada kitab pamungkas namanya kitab kehidupan anak domba. Ketika tidak ada namanya di situ, berarti tidak ditebus sama anak domba, tidak dipilih oleh anak domba. Maka orang-orang seperti ini tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau nama kita akhirnya setelah buku kitab kehidupan itu dibukakan, nama kita ada, ya, maka kita tidak akan dilemparkan dalam kematian kedua atau lautan api itu. Tapi kalau nama kita tidak ada, maka kita pasti akan dilemparkan ke sana. Maka pertahankan nama kita itu dalam kitab kehidupan. Gimana Pak? Ya kita imani kan. Itu pentingnya iman dong. Ya, iman adalah mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Saya mengimani nama saya ada dalam kitab kehidupan, meskipun saya belum melihatnya. Iman adalah mempercayai sesuatu yang belum kelihatan dan upah dari iman adalah melihat itu. Nah, upah dari iman saya, karena saya mengimani nama saya dalam kitab kehidupan dan ketika saya hidupi itu terus sepanjang hidup saya di bumi ini, maka upah saya nanti saya melihat nama saya dalam buku kitab kehidupan itu. Kan begitu. Jadi imani. Nah, orang kalau sudah mengimani namanya dalam kitab kehidupan, orang kalau mengimani namanya ada dalam kitab kehidupan anak domba, maka kan hidupnya harus sesuai dengan apa yang dimaui oleh Tuhan, pemilik kitab kehidupan, dan Yesus yang memiliki kitab kehidupan anak domba itu. Jadi ya Bapak Ibu harus sama-sama dengan saya saat ini mengarahkan diri. Ya. Kita ini nggak ada yang sempurna, Pak, Bu. Ya. Saya sedang bergumul hari-hari ini. Hati saya ini hancur, saudara ya. Sebenarnya kalau mau jujur. Karena ada orang terdekat saya yang kalau saya duga, firasat saya itu ya ditipu lah sama orang begitu. Ya, ditipunya soal uang ini. Uangnya yang bukan jumlah kecil, tapi jumlah cukup besar kalau menurut saya, saudara ya. Lihat, saya sharing sama istri saya ya. Tempat saya melepaskan pikiran itu kalau nggak ke Tuhan ya siapa lagi kalau bukan ke istri. Ya saya cuma sekedar cerita aja. Saya bilang kalau saya ngomong sama saudara nih, makanya jangan merasa diri kuat, sudah hebat. Kita harus jadi orang yang selama hidup ini merasa saya belum berbuat apa-apa, belum ngerjain apa-apa. Kalau kita sudah punya pikiran sudah hebat, maka kita pasti saudara ya, nggak akan waspada lagi, nggak akan berjaga-jaga lagi. Tapi ketika kita merasa saya belum buat apa-apa, saya belum ngerjain apa-apa, ada motivasi untuk berbuat sesuatu. Paling nggak apa yang kecil yang bisa kita lakukan kita buat. Paulus kan begitu. Aku buang semua yang di belakangku seperti sampah. Aku menatap hanya ke depan.
berlari seperti seorang pelari, bertinju seperti seorang petinju, yang tidak sembarangan memukul, sampai akhirnya ku sampai ke garis finish dan terima mahkotaku. Jadi jangan menganggap kita sudah hebat. Contohnya soal mamon, soal uang. Saudara, nggak ada yang kita bisa kuat. Saya sudah khotbah berkali-kali ya. Saya ngomong, saya dulu tuh terikat dengan uang. Saya bukan korupsi, saudara. Bukan juga maling, saudara. Cuma saya tuh paling nggak bisa mengendalikan uang. Uang berapapun di tangan saya. Ya zaman dulu, puji Tuhannya uangnya nggak besar-besar banget. Karena saya bukan anak orang kaya gitu ya. Tapi kalau saya usaha dan saya dapat uang itu cepet banget gitu. Ya habis. Menurut saya saat itu saya ingat-ingat ya sesuai untuk kebutuhan saya. Saya pengen beli baju ini, baju itu, parfum ini. Tapi ya itu hal-hal yang daging semuanya. Ya lenyap gitu aja. Sekarang di 2021, apa yang sudah saya dapatkan dulu ya nggak ada lagi. Beli parfum nggak kelihatan. Beli baju udah nggak muat, udah jelek gitu ya. Nggak ada yang bisa saya banggakan, saudara ya. Terus saya bilang kan di mimbar, sekarang saya udah bisa mengendalikan diri. Saya dipegang uang berapapun, ya saya bisa kendalikan diri. Saya bisa saya tahu banget kapan saya beli sesuatu, kapan saya nggak perlu beli sesuatu. Kapan saya harus keluarkan uang, kapan saya harus tahan itu. Saya termasuk orang yang hari ini cukup peka dan saya belajar. Bapak Ibu saya bilang saya lagi iseng-iseng di pagi itu bangun pagi-pagi ada peliharaan burung-burung saya ya. Saya juga sedang pelihara bunga-bunga ya, tanaman-tanaman gitu. Bapak Ibu mungkin udah lebih dulu ya namanya aglonema itu ya. Tapi saya beli aglonema yang murah-murah aja, saudara. Nggak beli yang aglonema sampai 300.000, 500.000, 1 jutaan. Nggak, saudara. Padahal apakah saya nggak mampu? Kalau saya mau, bisa. Ada kok uangnya. Tapi saya bisa gitu loh, mengendalikan diri. Kemana saya beli, maafkan saya kalau Bapak Ibu tahu aglonema. Saya nggak punya ya. Saya beli yang paling murah, namanya Donna Kahrman ya. Itu harga 10.000 doang. Tapi saya lihat datang, iya biasa aja sih warnanya, tapi saya pelihara ya. Senang gitu, muncul tunas gitu ya. Jadi seperti itulah saya ya. Dari hari ini, detik ini saya bilang, ya saya bisa lah mengatur uang itu. Saya bukan dikendalikan uang bukan tuan saya, tapi saya tuan atas uang ya. Jadi saya kendalikan uang yang ada di saya yang Tuhan percayakan. Tapi itu tidak membuat saya jadi sombong, saudara. Saya justru terus bergumul karena tantangan ke depan itu pasti besar. Semakin Tuhan percayakan sesuatu kepada kita kan semakin besar berkat yang kita dapatkan juga, saudara. Ya. Saya berkali-kali bilang sama istri, ingetin kalau lo lihat gue mulai konsumtif. Ya. Kalau Sylvie bilang, Pak beli bunga lagi. Ya bunganya masih bisa ada tempatnya, saya bilang. Dan saya juga beli yang saya benar-benar, ya bukan yang untuk wah enggak. Saya kendalikan benar-benar. Saya tahu lah pengeluaran untuk 1 minggu ini beli bunga berapa gitu ya. Saya kendalikan benar-benar gitu. Jadi ya nggak jor-joran gitu. Tapi biar bagaimanapun saya tahu ke depan itu kalau nggak dijaga bisa hilang kepekaan atas itu. Dan uang itu jahat. Uang itu menggiurkan. Orang dunia aja mengatakan kalau laki-laki itu cuma 3 godaannya katanya. Ya, harta, tahta, wanita. Harta itu yang pertama. Ya, uang kan ini. Ya. Jadi pendeta itu kan juga begitu ya. Mungkin dia hebat khotbah di mimbar, tapi soal uang dia bermasalah. Ada gereja yang ribut gara-gara uang. Gereja besar ya. Saya nggak perlu sebut siapa dan gimana. Saya bukan tipikal orang yang ngomongin orang, tapi saya mau ngomongin fakta aja bahwa bukan cuma 1, 2, ada gereja besar. Ini gereja besar aja ada, apalagi gereja yang kecil-kecil, saudara. Yang ribut gara-gara uang. Antara pendeta senior dan pendeta mudanya ribut gara-gara uang. Antara bapak dan anak menantu ribut gara-gara uang. Ini fakta. Nah jemaat itu kan entah lugu, entah blow on, entah bego, saya nggak tahu juga, saudara. Ya,
Kalau pendetanya ribut soal kayak gini-gini masih aja diikuti. Ya. Jadi nggak ada yang kuat gitu. Jangan sombong makanya. Ya. Nah, saya jujur itu bukan saya takut atau khawatir, tapi saya waspada. Ya. Karena saya bisa sampai ke situ. Sebab yang tadi saya sebutkan pendeta, hamba Tuhan yang gereja yang ribut itu, I know him. Saudara, saya tahu dia dari pelayanan ya. Keren. Di masa muda saya termasuk orang yang saya kagumi. Ya tentu kagumi bukan semata satu sisi saja ya, tapi secara holistik gitu ya. Pelayanannya berdampak luar biasa. Bahasa Pentakostannya itu penuh roh. Tapi bermasalah. Nah, itu kan kalau orang yang hebat aja bisa, masakan ke saya nggak bisa gitu. Saya ingat Mazmur Salomo bahwa di bawah kolong langit ini semuanya tak ada yang pasti. Semuanya serba mungkin. Yang pasti cuma satu, mati. Yang lainnya semua serba mungkin. Mungkin kita ke surga, mungkin kita ke neraka. Mungkin setia sama istri, mungkin nggak setia sama istri. Mungkin terus jaga iman, mungkin murtad di tengah jalan. Semuanya serba mungkin. Dan lihat kiri kanan, buka wawasan saudara. Banyak orang yang seperti itu. Ya, jadi hati-hati saudara ya di akhir zaman ini. Ya, jangan sampai kita nggak sadar kita terikat dengan salah satu contoh yang saya bilang tadi, mamon. Akhirnya hikmat hilang semata karena tawaran iming-iming kemudahan lah, uang lah, kekayaan lah. Akhirnya kita kilaf, blunder. Ya. Dari hati saya yang paling dalam, saya mengingatkan ini malam hari ini. Dan semoga tadarusan Alkitab kita di Wahyu pasal 20 yang perikop terakhir ini memberkati semuanya dan masing-masing kita dapat pencerahan dari Tuhan ya. Karena ini bicara akhir zaman, ini sangat kita banget ya. Semuanya akan dilempar dalam lautan api dan belerang. Israel, pilihannya sekarang Bapak Ibu mau dilempar ke lautan api atau nanti mau masuk ke dalam surga yang indah yang nanti kita bahas malam besok. Pilihan itu ditentukan sekarang, bukan nanti, sekarang. Dan ketika kau sudah memilih, maka mati-matianlah kerjakan pilihanmu itu. Nggak bisa kita jadi orang Kristen yang santai-santai. Aku udah terima kasih karunia. Aku sudah percaya saja cukup. No. Iman harus disertai lewat perbuatan. Dan semua perbuatan, kalau kau baca Wahyu dan ikuti tadarusan Wahyu saya bersama saya, perbuatan kita dicatat sama Tuhan. Dicatat sama Tuhan. Kalau dicatat berarti kan ada kepentingan di situ. Kalau orang yang percaya sama Yesus pasti selamat, maka ngapain dicatat? Yang penting udah percaya aja. Ngapain masih alami cobaan-cobaan? Saudara, percaya adalah pintu masuk kita ke surga. Tanpa percaya, susah, nyaris nggak bisa. Tapi setelah percaya, kita yang sudah ada di pintu surga, kita ini mau masuk nggak ke dalam pintu surga? Atau hanya di pintu itu aja? Banyak orang hanya pengen di pintu itu aja. Nanti aja lah, lihat kiri kanan dulu. Tuh di belakang gua tuh, ada pasar malam. Nontonlah dia pasar malam. Dia pikir dia sudah deket pintunya udah dia tahu arahnya kemana. Ke pasar malam. Di pasar malam ada piringan berputar, roda gila, terus ada rumah hantu. Masuk ke panti pijat. Mati di sana. Lu pikir masih bisa ke surga? Meskipun pintu surga sudah tinggal 3 meter lagi. Kok nggak bisa masuk, saudara? Ya, saya ngomong ini bukan untuk menakut-nakuti. Saya ngomong ini karena saya mengasihi saudara.
Saya kepengen kita ketemu loh. Nama-nama yang sering komen, Pak Ken, Pak Hari, Bu Silvana, Bu Grace. Itu kan saya nggak kenal orangnya ya. Bener ya Pak ya? Kita nggak pernah, nggak tahu deh, maafkan saya. Tapi kayaknya kita nggak pernah bertemu muka demi muka selain di sosmed ini. Kan pengen ketemu gitu loh. Nanti kalau kita ke surga, pas waktunya kita selesai, terus kita ketemu di sana, Bapak nyamperin saya ya. Ibu nyamperin saya, pasti saya Bu Grace. Bu Grace kalau nggak salah dari Padang ya. Saya Bu Silvana dari Poso gitu ya. Saya Pak Ken dari Jember kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, ya. Kenalin dia. Oh ya. Akhirnya ketemu, kita reunian di sana. Ya. Saya kepengen semuanya ada di sana. Saya pengen ke sana. Saya berusaha untuk ke sana dengan apa yang saya kerjakan di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Oke, kita tundukkan kepala, kita doa saudara. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami sudah selesaikan Wahyu pasal 20. Bicara kepada kami lewat apa yang tadi kami sudah sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik luar biasa. Kami diingatkan bagaimana kami harus menjaga diri. Kami diingatkan mengenai lautan api, belerang kematian kedua yang real itu. Dan tolong kami bisa jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Saudara, sekian dulu. Dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.